Nah, Caimin ini pada hari Senin malam kemarin itu hadir di acaranya PMII. Di situ dia mengemukakan alasannya, kenapa sih kok dia ini mengusulkan penundaan pemilu. Katanya karena ingin menolong Kiai Ma'ruf Amin yang juga Wakil Presiden Indonesia. Menolong dalam hal apa? Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Sebelumnya saya minta maaf karena mungkin suaranya agak sedikit gangguan karena hujan ya, di sini lagi hujan sekarang. Pertama yang ingin saya sampaikan, saya turut prihatin dengan kejadian yang menimpa pada Bang Ade Armando yang jadi korban pengeroyokan di demo 11 April pekan kemarin ya. Pengeroyokan ini terjadi karena demo mahasiswa itu ditunggangi oleh kelompok spesies kadrun yang memang tujuan mereka ya cuman pengen bikin rusuh, kepengen bikin gaduh suasana, kemudian juga ujung-ujungnya nanti pasti suruh lengserin Jokowi. Nah, demo ini juga nggak mungkin terjadi kalau nggak ada isu, wacana, atau hembusan kabar tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Untuk yang cewek, mata di belakang nomor tadi ya teman-teman. Jangan ada yang lebih. Kita dapatkan kembali wanita kita wartawan. Nah, siapa sih orang-orang yang menghembuskan isu-isu ini? Ya kita tahu, seperti kita tahu ya, ada 3 orang menteri dari kabinet Pak Jokowi ini. Yang pertama adalah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Saya nggak ngerti apa sih tujuan mereka menghembuskan wacana seperti ini. Kalau menurut mereka itu adalah aspirasi dari masyarakat. Dan sedangkan Lord Luhut sendiri bilang ini ada big data tentang aspirasi ini. Tapi saat ditanya wartawan, saat ditanya mahasiswa, dia bilang, kamu mahasiswa anak muda ngapain ngatur-ngatur saya? Jadi dia nggak bisa nunjukin big datanya itu sampai sekarang belum ada gitu loh. Dia malah marah-marah, malah bilang mahasiswa jangan ngatur-ngatur saya, ya kan? Nah, kemudian satu lagi tokoh yang saat ini juga pada saat itu menghembuskan isu penundaan pemilu ini, yaitu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Di acara puncak hari lahir ke-62 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII, Caimin berkelakar usul penundaan pemilu dalam rangka menolong Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin lantaran tak bisa memberikan pertanggungjawaban saat di akhirat kelak sebab belum bisa berbuat banyak saat menjabat sebagai Wakil Presiden. Ya kalau boleh dibilang Caimin ini memang politisi senior ya. Dia jadi ketua PKB dari tahun 2004, kemudian dia pernah jadi menteri, pernah jadi wakil ketua DPR, dan sekarang masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Nah, Caimin ini pada hari Senin malam kemarin itu hadir di acaranya PMII. Di situ dia mengemukakan alasannya, kenapa sih kok dia ini mengusulkan penundaan pemilu. Katanya karena ingin menolong Kiai Ma'ruf Amin yang juga Wakil Presiden Indonesia. Menolong dalam hal apa? Saya itu usul dalam rangka menolong Kiai Ma'ruf, dalam rangka menolong rakyat. Kenapa menolong Kiai Ma'ruf? Supaya nanti kalau di akhirat ditanya,
kurang ini kurang itu, pasti alasannya karena 2 tahun pandemi nggak bisa apa-apa. Apanya yang mau ditolong? Emang Kiai Ma'ruf Amin kenapa? Nah, ternyata dia ini kepingin menolong Kiai Ma'ruf Amin. Kenapa katanya? Karena nanti kalau di akhirat ditanya-tanya sama malaikat, kok pada kamu waktu memerintah kok ini, kurang itu, ya kan? Pasti jawabannya karena pandemi COVID. Karena COVID selama 2 tahun, jadi pemerintah nggak ngapa-ngapain, dananya habis untuk penanganan pandemi. Kemudian juga pembangunan IKN tertunda. Ini masih kata Cak Imin nih, pembangunan IKN tertunda gara-gara COVID, ya kan? Nah, kemudian yang saya nggak habis pikir ya, Cak Imin ini bilang mau menyelamatkan Kiai Haji Ma'ruf Amin di akhirat nanti. Nih, ini Cak Imin ini merasa menjadi seorang nabi yang punya syafaat untuk menyelamatkan umatnya, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, ini kan lucu, Kiai Ma'ruf Amin ini seorang kiai loh. Dia lebih tahu daripada Cak Imin gitu loh. Iya kan? Nah, kemudian di akhir pembicaraannya dia dengan entengnya ngomong begini. Ya bebas dong, ini kan era demokrasi. Orang mau usul, orang mau wacana, bebas-bebas aja, kenapa harus demo gitu loh katanya. Ya iyalah, ini masalahnya usulan Anda ini melanggar konstitusi, Cak Imin. Nggak segampang itu, Cak. Ya kan? Lagi pula kalau misalkan Cak Imin ini mau nolong Pak Wapres, Anda ini kan dengan Pak Wapres ini kan satu lembaga di Nahdlatul Ulama. Kebetulan Anda juga terjun ke bidang politik melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Kan bisa, misalkan usulannya ini berupa saran, ya kan? Atau sampaikan ke fraksi yang ada di PKB, yang ada di DPR, fraksi PKB. Sampaikan usulan itu. Jangan kemudian bikin manuver yang seolah-olah bikin gaduh gitu loh. Jadi provokator. Anda ini bukan hanya menolong kalau dengan seperti ini akhirnya, malah menjerumuskan. Menjerumusnya kenapa? Coba lihat sekarang. Akibat usulan Anda ini terjadi demo di mana-mana, rusuh, ada korban penganiayaan meskipun bukan dilakukan oleh mahasiswa ya. Dan sampai pada akhirnya Pak Jokowi pun harus menjadi garda terdepan untuk menolak, benar-benar menolak penundaan pemilu. Benar-benar mengatakan bahwa tidak ada wacana untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Bahkan Pak Jokowi juga sudah melantik KPU dan Bawaslu beberapa waktu yang lalu. Ini menunjukkan bahwa memang keseriusan Pak Jokowi untuk menolak ini semua. Tapi efeknya ke adik-adik mahasiswa yang lugu-lugu dan lucu-lucu unyu-unyu itu, mereka tetap loh kepingin demo, kepingin mengawal sampai 2024. Nggak tahu apa yang mau dikawal, ya kan? Nah, jadi ini kalau menurut saya sebuah bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah ya, di mana meskipun selama 2 tahun pandemi justru mereka malah bekerja, dana yang harusnya dibuat untuk pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya akhirnya dialihkan untuk menyelesaikan pandemi ini, memulihkan ekonomi. Kok gitu dibilang nggak kerja sih, Cak? Gimana sampean ini? Ya kan? Itu mereka benar-benar kerja loh. Apa jangan-jangan jenengan meremehkan pekerjaannya Kiai Ma'ruf Amin? Nggak tahu juga. Nah kemudian kalau masalah akhirat ya Cak ya, ini kan pertanggungjawaban masing-masing, ya kan? Ngapain sih ngurusin akhiratnya Pak Ma'ruf Amin? Pak Ma'ruf Amin ini kiai, dia lebih tahu. Saya rasa dia lebih tahu daripada Anda gitu loh. Urusan akhirat Pak Ma'ruf Amin, pertanggungjawabannya dia sebagai seorang pejabat publik, bagaimana pertanggungjawabannya nanti. Jangan malah dikasih beban dengan ditundanya pemilu untuk menyelesaikan ini. Wah, salah ini, Cak. Anda salah kaprah kalau kayak gini, ya kan? Nah, sekali lagi, kalau misalkan ngomong masalah pandemi, ya kan?
Kalau ngomong masalah pandemi nih, semua negara di seluruh dunia itu juga pandemi, Cak. Sama. Semua negara di dunia juga pandemi. Nah, kalau misalkan Anda kepingin ngasih, menolong, jangan hanya menolong Kiai Ma'ruf Amin. Coba kasih saran, misalkan nih ke Parlemen Amerika Serikat, tolong dong tunda pemilu, perpanjang masa jabatannya Joe Biden. Siapa tahu nanti di akhirnya dia ditanya-tanya juga kan. Iya nggak? Seperti itu. Jadi jangan cuma Caimin, jangan cuma Ma'ruf Amin. Joe Biden, Presiden Prancis misalkan, ya kan, Presiden Rusia, Vladimir Putin, semuanya kena pandemi, Cak. Ya kan? Semua kepala negara juga sama. Tapi dengan yang seperti ini, dengan suasana pandemi ini, Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai salah satu negara yang terbaik menyelesaikan pandemi ini, memulihkan ekonomi dengan peduli lindungi, dengan PPKM dan lain sebagainya, terbukti sukses. Kalau Anda kemudian menyarankan seperti itu seolah-olah Anda ini meremehkan pekerjaan pemerintah, apalagi Pak Ma'ruf Amin. Jangan, Cak. Wah, gawat nih Cak Imin. Ya, tapi kalau menurut saya memang Cak Imin ini kadang lucu orangnya. Dia sebetulnya orangnya ini kalau menurut saya cerdas. Memang dari merintis karir mulai dari aktivis, kemudian juga ikut mendirikan Partai PKB bersama Gus Dur, almarhum Gus Dur, kemudian menjadi menteri, jadi wakil ketua DPR, dan menjabat ketua umum PKB sampai saat ini. Itu adalah suatu prestasi yang luar biasa. Nah, tapi kadang memang pernyataannya ini sering konyol, lucu gitu loh. Nah, ya mungkin ini supaya namanya diangkat, mungkin supaya namanya juga diingat sama orang, karena sebentar lagi kan Pilpres nih, 2 tahun lagi. Ya ada kemungkinan Caimin juga mau maju, kemungkinan seperti itu ya. Ini menurut saya ya, semoga nggak bener ya. Jadi ya itulah, marilah kita ini berpolitik secara dewasa, kemudian berpikir secara visioner begitu, jangan cuma melontarkan isu yang akhirnya bikin gaduh seperti sekarang ini. Oke, saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, masih puasa, kosong, nggak ada, masih puasa ya. Salam damai untuk Indonesia.